Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosa bila durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua merupakan sebuah hal yang sangat-sangat dilarang sekali di dalam agama Islam. Dikarenakan hal tersebut merupakan sebuah dosa besar. Bahkan seharusnya kita berbuat baik kepada orang tua. Ada beberapa dalil di dalam Al-Quran tentang keutamaan berbuat baik kepada orang tua dan larangan durhaka kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu, dan berbuatlah baik kepada kedua orang tua. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, maksud memperbaiki kedua orang tua dalam ayat di atas ialah dengan menampakkan sikap kepada kedua orang tua dengan lemah lembut, penuh kasih sayang. Jangan sekali-kali menjawab pertanyaan mereka dengan nada suara yang keras atau perkataan yang tidak layak dengan kedudukan mereka sebagai orang tua. Jangan melihat mereka dengan penglihatan yang kejam, mengeraskan suara melebihi suara mereka. Jadi, usahakan di hadapan mereka itu sebagaimana seorang hamba sahaya di hadapan majikannya dengan menunjukkan sikap tawadu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Mengucapkan kata kepada orang tua tidak diperbolehkan oleh agama. Apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. Dan firman-Nya pula, hendaklah kamu bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Kepadakulah tempat
kamu kembali. Menurut Ibnu Abbas, 3 ayat sengaja diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bergandengan dengan 3 perkara. Allah tidak akan menerima salah satunya kecuali dengan gandengannya, yaitu pertama, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang hanya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak taat kepada Rasul-Nya, maka tidak akan diterima di sisi Allah. Kedua, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Barang siapa yang hanya mengerjakan sholat saja lalu tidak menunaikan zakatnya, maka tidak akan diterima di sisi Allah. Ketiga, hendaklah kamu bersyukur kepadaku dan kedua orang tuamu. Barang siapa yang hanya bersyukur kepada Allah dan tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, maka tidak akan diterima di sisi Allah. Mudah-mudahan itu menjadi renungan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.